Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para hadirin, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa kita akan memperoleh kemenangan, karena dengan takwa kita akan memperoleh segala kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yang dimulai setelah kita menyelesaikan salat Id, kita disunahkan untuk berkurban, yakni menyembelih binatang seperti kambing atau sapi yang kemudian dagingnya kita makan, kita hadiahkan dan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kesunahan berkurban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan sesuatu yang paling ia cintai di dunia ini, yakni dengan menyembelih putranya. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi. Nabi Ibrahim merenung panjang, haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling ia sayangi, hal yang paling ia sukai? Apakah mimpi ini benar dari Allah atau bukan? Nabi Ibrahim sangat sedih dalam permenungan yang sangat panjang itu.
Karenanya pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita semua disunnahkan untuk berpuasa disebut dengan hari tarwiyah, yang berarti hari merenung, yakni hari di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melakukan perenungan panjang atas mimpinya. Kegalauan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat jawabannya pada malam berikutnya, yakni pada malam hari 9 Zulhijjah, bahwa ia benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail alaihissalam. Karenanya tanggal 9 Zulhijjah yang kita semua umat Islam disunnahkan berpuasa disebut dengan hari Arafah, yang berarti pengetahuan, yakni hari di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban atau pengetahuan atas perintah Allah yang ia ragukan sebelumnya. Dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan latar belakang rasa cinta kepada Tuhan yang mengalahkan segalanya, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad untuk menjalankan perintahnya, yaitu menyembelih Ismail alaihissalam, orang yang paling ia sayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Seorang ayah yang sudah lama sekali menanti memiliki keturunan, namun ketika dikaruniai anak melalui pernikahannya dengan Siti Hajar, anak yang beliau impi-impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh, yakni 86 tahun. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 101 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah diberi keturunan yang saleh, lalu Allah mengabulkannya dengan beri anak yang sabar. Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ketika meminta izin untuk menjalankan perintah Allah, yakni menyembelih anaknya. Sudah pasti perasaan keduanya hancur karena harus melepas kesayangannya. Perasaan keduanya gundah dan berkeping-keping karena orang yang paling ia sayangi akan mati di tangannya. Tapi rupanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela melepaskan orang yang paling dicintai. Begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri itu ketika minta izin kepada anaknya yang akan dikorbankan, yakni Ismail alaihissalam. Tapi Ismail alaihissalam sendiri justru menguatkan tekad ayah dan bundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam anak Ibrahim menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang bersabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, anak yang akan dikurbankan itu sampai di tempat yang diperintahkan, menurut Ubaid bin Umar, di tempat yang kemudian hari disebut Maqam Ibrahim. Akan tetapi menurut Al-Imam Al-Mujahid itu adanya di Mina. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantikannya dengan kambing atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi segala-galanya. Keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang terberkati. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah, dan dari keluarga ini lahirlah keturunan para nabi seperti Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah As-Saffat ayat 110.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Nabi Ibrahim yang sangat mendebarkan hati ini bukan semata-mata arsip sejarah yang harus dikenang jika dibutuhkan, tapi kisah ini memiliki makna ibrah atau pelajaran yang perlu diambil dan diperhatikan bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol pengorbanan di dalam beragama. Di antara pelajaran itu yang pertama, beriman atau beragama pada dasarnya melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan hawa nafsunya, yakni ingin melakukan hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya tanpa mempedulikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau tidak. Disinilah agama hadir memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan ini haram dan perbuatan itu halal, tindakan ini boleh dan tindakan itu tidak boleh, hal ini baik dan hal itu buruk, dan seterusnya. Dengan demikian masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti kesenangan atau kehendak nafsunya. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kenikmatan tertinggi disimbolkan dengan memiliki anak, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan hawa nafsu kecintaan kepada putranya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau ibrah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, yaitu penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini hak hidup manusia. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanannya atau ibtila, inna hadza lahul bala'ul mubin, sehingga ketika beliau tulus hendak menunaikannya, Allah Subhanahu wa taala mengganti objek sesembelihannya dengan binatang. Penggantian objek kurban dari manusia ke binatang mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup yang seorang pun atas nama apa saja tidak boleh menghilangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, ajaran menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama Ibrahim alaihissalam pada masa itu benar-benar sangat langka, mengingat ada banyaknya kepercayaan suku yang melakukan persembahan kepada Tuhannya atau kurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedari awal dengan tegas mengharamkan meneteskan darah manusia, menegaskan akan hak-hak hidup dan hak-hak dasar lain yang dimiliki manusia di kemudian hari, disampaikan secara jelas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut, yakni dalam khutbah di padang Arafah ketika beliau menjalankan ibadah haji yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidupnya atau dikenal dengan hajjah wada, haji perpisahan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi, dan dalam khutbah Idul Adha sehari setelahnya pada tanggal 10 Zulhijjah pada tahun yang sama. Dalam kedua khutbah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada semua yang hadir bahwa jiwa, harta dan harga diri manusia memiliki kemuliaan yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abada. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun kahurmati yaumikum hadha wa kahurmati syahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di dhalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta dan harga diri kalian itu mulia sebagaimana mulianya hari ini dan bulan ini, ketika kelak akan bertemu Allah Subhanahu wa taala
dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian lakukan. Ingatlah, setelah aku wafat, janganlah kalian kembali ke dalam kesesatan, di mana sebagian di antara kalian memukul atau membunuh sebagian yang lain. Ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, kullukum li Adam wa Adamu min turab, inna akramakum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala li ahmara ala abyad wala li abyada ala ahmar, faddun illa bittaqwa. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, leluhur kalian juga satu. Kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada non-Arab atau ajam. Non-Arab tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih utama daripada orang berkulit putih. Orang kulit putih tidak lebih utama dari orang yang berkulit merah, kecuali sebabkan tingkat ketakwaannya. Khutbah Nabi Muhammad SAW di atas, baik yang disampaikan dalam khutbah di Padang Arafah maupun pada hari raya Idul Adha, menegaskan bahwa Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, sejak awal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari raya Idul Adha ini, meski kita semua berada dalam kondisi dan situasi yang kurang mengenakan karena pandemi Covid-19, tapi dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa beragama adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Beragama adalah usaha menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang tidak diperbudak oleh nafsu atau manusia lainnya, melainkan manusia yang menghambakan dengan seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi yang sedang kita alami segera berakhir, kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, serta selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil islah
وحثنا على الصلاح وبين لنا سبل الفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته